Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi Irjan Helal Ulia. Selamat sore, saya ucapkan dari Kota Malang, teman-teman. Saya sekarang berada di daerah Klojen dan saya berada di loket dari bus Juragan 99 Trans yang berada di daerah Klojen. Dan saya nanti akan naik Juragan 99 Trans dari Malang menuju ke Jakarta. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Loket Juragan 99 Trans ini kalau menurut saya cozy banget, teman-teman. Dan ternyata saya bertemu dengan calon orang Malang, tiba-tiba nyusul dia. Perasaan kemarin di Jakarta, di Gias, terus di Denpasar, tiba-tiba udah di Malang, nggak masuk akal. Ada pintu Doraemon. Itulah, bertemu lagi dengan Mas Arkan ya. Ini nanti kelihatannya kita balapan deh, Mas. Balapan. Saya naik Juragan 99 Trans, Mas Arkan naik Sinar Jaya. Nah, Juragan 99 Trans untuk saat ini masih ada dua keberangkatan, teman-teman. Pagi yang double deck dan sore itu yang single glass full sleeper. Nah, saya naik yang single glass full sleeper, teman-teman. Duduk di kelas sleeper top. Harga tiket dari Malang menuju ke Jakarta sampai Tangerang itu 620.000, teman-teman. Dan kita juga mendapatkan tag untuk tas kita, teman-teman. 1B Irja tanggal 20 tujuan ke Polres, tapi entah saya turun nanti di mana. Mari kita lihat, kemungkinan besar sih antara Pulau Gebang dan Lebak Bulus ya. Nah, ini salah satu ruang tunggu di loket Juragan 99 Trans di Klojen, teman-teman. Ada wifi, ada TV, ada sofa, terus sofanya dilengkapi dengan stop kontak untuk mengisi daya, ber-AC, ada musola, ada toilet, lengkap banget, teman-teman. Dan bener-bener nyaman rasanya. Nah, jadi letak loketnya ini dekat banget dengan stasiun kereta api Kota Malang, teman-teman. Dan ini daerah Klojen. Nah, ini loketnya kayak kelihatan kecil kayak gitu ya, teman-teman. Dan ini penumpangnya ramai banget, penuh. Ini udah mau jam 2, kelihatannya busnya habis ini bakal tiba di daerah sini, teman-teman. Nah, ini busnya datang, teman-teman, dengan julukan Phantom. Menggunakan sasis Mercy 1626. Istimewanya dalam satu bus itu hanya tersedia 11 seat, teman-teman, dan semuanya itu seat sleeper. Tujuannya Malang ke Polres untuk saat ini, ke Tangerang. Nah, ini armada yang akan saya naiki dari Malang menuju ke Jakarta, teman-teman. Ganteng banget ya, single glass menggunakan bodi dari Adi Putro. Dan saatnya kita masuk lah. Seperti inilah tampilan bus Juragan 99 Trans yang keberangkatan sore, teman-teman. Walaupun ini single glass, tapi semua kursinya itu sleeper, konfigurasinya satu-satu, teman-teman. Dan untuk baris terdepan itu kelasnya sleeper top, dan baris ke belakang itu kelasnya sleeper kelas, teman-teman. Kerennya di sini adalah di bawah kursinya itu macam ada space, jadi bisa digunakan untuk tempat menaruh barang-barang, teman-teman. Untuk naruh tas, koper, sepatu kayak gitu cocok banget. Dan ini luas banget ya, teman-teman. Nah, di bagian belakang bus itu kayak ada space, teman-teman. Di dalamnya di sini disediakan minibar juga, teman-teman. Jadi kita bisa menyeduh teh, coklat, kopi, dan disediakan juga dispenser sekaligus tempat sampahnya, teman-teman. Dan di belakang sini juga ada toilet. Tampilan toiletnya seperti ini, teman-teman. Wangi banget toiletnya. Mantap. Apabila kita memesan yang sleeper top, teman-teman, pandangan ke depan kita jelas banget karena armada ini menggunakan armada single glass. Di depan ada double deck Gunung Harta Volvo B11R, teman-teman. Fasilitas di sini lengkap banget. Ada bantal, ada selimut, ada guling, ditambah dengan sandal juga, teman-teman. Nggak masuk akal. Ada kartu yang isinya doa sebelum bepergian, dan ini ada remote kelihatannya untuk mengoperasikan TV yang ada di atas ini, teman-teman. Saya nggak bisa berkata-kata sih tentang bus Juragan 99 Trans ini. Ini bener-bener konsepnya itu out of the box banget. Di dalam satu bus cuma tersedia 11 seat dan semuanya sleeper, teman-teman. Biasanya apabila sleeper itu kan ada atas, ada bawah kayak gitu ya, suite class yang selama ini Dream Coach kayak gitu. Tetapi ini satu-satu. Itu merupakan inovasi yang sangat amat keren kalau menurut saya. Ditambah lagi enaknya di sini, di bawah sleeper seat kita
itu ada kompartemen untuk menaruh barang-barang kita teman-teman. Jadi apabila kita bawa tas itu kayak nggak mengganggu tempat tidur kita kayak gitu. Ditambah lagi di sini saya suka banget bodinya teman-teman. Bodinya ini body single glass, jadi pandangan ke depan tuh jelas banget. Kalau menurut saya pribadi, dengan harga tiket 620.000 dari Malang menuju ke Jakarta sampai Tangerang, worth it sih. Tetapi mari kita lihat ya, servis yang ditawarkan nanti seperti apa. Selain itu juga di bagian armrest ini bisa kita buka dan ada meja lipatnya teman-teman. Dan di sini sudah menggunakan electric seat teman-teman. Jadi tombol ini untuk mengatur seat kita direbahkan, pengen dijadikan mode tidur atau enggak. Dan di sini apa nih? Wih, kursi pijat loh, mantap, bisa pijat sepanjang jalan teman-teman, keren. Disediakan tirai untuk privacy, ditambah dengan bantal selimut guling auto tidur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berangkat dari loket Juragan 99 Trans Malang di daerah Klojen teman-teman. Habis ini kita akan langsung menuju ke arah Surabaya. Kita belok kanan sini berarti kita nanti menyeberang rel kereta api stasiun Malang Kota Baru teman-teman. Karena di Kota Malang sendiri ada 2 stasiun kereta api besar, Malang Kota Baru dan Malang Kota Lama. Loketnya strategis banget di pusat kota, dekat stasiun kereta api juga teman-teman. Suasana Kota Malang. Nah, di sana adalah stasiun kereta api Malang Kota Baru. Nah teman-teman, ini baru berangkat, kita langsung diberi wadah seperti ini teman-teman. Isinya snack banyak banget, mari kita lihat ya. Yang pertama ada ini, yang kedua ada ini, yang ketiga ada ini, lalu ada ini. Apa ini ya, kayak ransum gitu bentuknya. Tapi kelihatannya ini kue teman-teman. Lalu ini yang paling keren sih, ini merupakan hall ticket ya teman-teman. Ada masker dan di sini ada headset juga, kelihatannya untuk menikmati TV yang ada di sini teman-teman. Jadi ada audio video on demand, AVOD istilahnya, dan ditambah dengan air mineral teman-teman. Penumpang dilarang lapar teman-teman, banyak banget, mantap. Oke teman-teman, ini kita masuk ke area Terminal Arjosari Kota Malang. Udah lama banget nggak kesini. Dan ini bus-bus malam itu wajib ya masuk ke Terminal Arjosari sini teman-teman. Nah di sana ada Sinarjaya Suite Class ditambah dengan Lorena teman-teman. Ini kita masuk ke shelter 78. Entah ini berhenti atau langsung berangkat, nggak paham juga nih. Mari kita lihat aja. Berhenti sejenak sepertinya. Ini lepas dari Kota Malang langsung masuk tol teman-teman via gerbang tol Singosari teman-teman. Dan sekarang pukul 3. Jadi masih lama banget nih perjalanan menuju ke Jakarta. Ini baru dimulai ya teman-teman. Aduh, nyaman banget tiduran rebahan kayak gini sepanjang perjalanan ya. Mantap, jos gandos. Ini kita lihat TV-nya teman-teman, lihat iklan. Karena soundnya sendiri itu ya, kita ngikutin macam sound yang ada di kru, apa yang di play kru di sini juga bisa dilihat oleh kita melalui TV, dan soundnya itu lumayan kenceng ya teman-teman. Iklan semua nih. Tadi macam pesawat ya teman-teman, macam ada kayak safety instructionnya, dan ini habis safety instruction langsung iklan-iklan semua. MS Glue, terus ada G-Water tadi. Karena untuk Juragan 99 sendiri itu kan juga pemilik itu ya, MS Glue juga ya teman-teman. Bener-bener nikmat, Tuhan mana yang kamu dustakan teman-teman. Bisa selonjoran, kaki lurus, nyaman banget.
pandangan ke depan luas banget, dan di dalam bus itu juga terasa nyaman, nggak terlalu gemblodang, nggak terlalu berguncang teman-teman kalau menurut saya pribadi. Jadi bener-bener oke, the best. Harga 620.000 worth it kalau menurut saya. Nah teman-teman, dulunya bus Juragan 99 Trans ini merupakan bus pariwisata teman-teman. Tetapi akhir-akhir ini Juragan 99 Trans mengeluarkan bus malamnya teman-teman. Dan armadanya nggak cilet-cilet. Jadi untuk saat ini masih ada dua keberangkatan, ada yang pagi dan ada yang sore. Untuk pagi itu menggunakan armada double deck Scania K410 teman-teman. Itu kelasnya juga mewah banget. Dan yang sore kalau menurut saya ini best of the best, walaupun menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626 yang bisa dibilang bukan premium tronton, tetapi apabila dengan layanan fasilitas seperti ini, keren banget teman-teman. Saya nggak habis pikirnya itu dalam satu bus itu hanya tersedia 11 seat doang teman-teman. Itu kayak unglaublich kalau bahasa Jermannya. Ditambah lagi kabin untuk penumpang itu luas banget, terutama di kursi nomor 1A 1B ya teman-teman, sleeper top. Jadi harganya apabila sleeper top itu dari Malang menuju ke Tangerang 620.000, tetapi untuk kursi nomor 2 sampai ke belakang itu harganya 600.000. Tetapi apabila kita naik dari Surabaya itu selisihnya 20.000 teman-teman. Jadi apabila sleeper top itu harganya 600.000 dan kursi sleeper class itu 580.000. Nah ini mode biasa ya. Apabila kita rebahkan, seberapa sih rebahnya? Rebahnya segini teman-teman, nyaman banget. Nah teman-teman, ini kita dikasih remote untuk mengoperasikan TV yang ada di sini teman-teman. Mari kita coba ya. Di sini ada HDMI, jadi itu ngikut apa yang di play oleh kru teman-teman. Dan di sini ada Netflix, Video Prime, coba lah ya. Video Prime. Mantap juga nih Prime Video bisa ya, tapi kelihatannya nggak login sih. Terus ini ada Netflix. Kok mati? Ada movies teman-teman. Wih, bisa loh Netflix. Mantep nih. Tapi pasti nggak login juga tuh Netflixnya. Ya kan, harus masuk dulu, entah akunnya siapa. Kalau dashboard rumah ini apa teman-teman? Kita lihat apakah ada aplikasi-aplikasi kayak gitu. Keren ya, ini menggunakan Smart TV loh teman-teman. Di sini ada Netflix, Ugo Video, Prime Video, pada browser. Oke, ada YouTube. Kita coba ya. Wih, connect loh teman-teman. Jadi kelihatannya headset yang dikasih ke kita itu untuk menikmati apabila kita kayak nyetel di YouTube atau enggak nonton film di Netflix kayak gitu ya. Kita cek di sini. Irja. Langsung keluar ya. Lumayan lama juga sih. Tergantung jaringan di daerah-daerah masing-masing ya teman-teman. Keren banget, bisa nonton video sendiri naik bus. Ini fasilitas keren sih dari Juragan 99 Trans. Keren banget, patut saya apresiasi sih ini. Ini nilai plus ini. Masih nonton video sendiri, dan di sini lower AC-nya itu cukup jauh ya dengan kita teman-teman. Biasanya apabila kita naik bus sleeper ini letak lower AC-nya itu kayak deket banget dengan kepala, tetapi ini jauh banget, jadi masih ada space, lebar banget, lega banget memang space-nya. Dan selain ada lower AC, di sini ada lampu baca juga.
nyala, berfungsi dengan baik. Ada colokan USB juga teman-teman untuk mengisi daya. Selain itu, colokan USB juga tersedia di armrest ini teman-teman. Jadi ada beberapa tempat untuk mengisi daya. Ditambah juga di sini ada bottle holder. Kalau menurut saya sih kurangnya di sini kurang stop kontak aja sih ya. Apabila ada stop kontak untuk mengisi HP, ini keren banget, tambah keren. Nah, di ruang kemudi itu ada layar teman-teman. Layarnya itu menampilkan video dari kamera yang ada di bus ya teman-teman. Jadi ada beberapa titik, ada yang di kabin penumpang dan ada yang di luar, dan bahkan ada yang sepertinya di kandang macan tuh. Jadi untuk keamanan juga nih ada kamera CCTV seperti ini. Mantap banget nih. Jadi teman-teman, bus ini menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626 dan masih menggunakan transmisi manual ya teman-teman. Nah, kecepatan di tol itu rata-rata 110 km per jam nih. Apabila kita lihat ke depan, itu jelas banget karena tidak ada penghalang apapun, walaupun di sini dikasih sekat ya teman-teman. Tetapi, pokoknya jelas banget lah, nggak ada penghalang. Julukannya Phantom ya teman-teman, armada yang saya naiki teman-teman. Kelihatan di depan udah ada tumpukan kendaraan teman-teman, kelihatannya macet. Dan di depan nih ada Avante D1 milik Harapan Jaya yang menggunakan sistem mirror cam teman-teman. Jadi nggak ada spion nih. Jadi ini pukul 15.19 di daerah Gempol terjadi kemacetan teman-teman di dalam tol. Sepertinya ada perbaikan deh. Ini ganteng banget nih mirror cam. Saya pengen naik ini tapi kok meleset terus ya. Jadi ini menggunakan bodi dari Tentrem teman-teman, Avante, dan tanpa spion. Jadi kayak armada bus pertama yang menggunakan sistem mirror cam tanpa spion. Nah, spionnya diganti kamera di sini nih. Ini keren banget. Ini kalau menurut saya pribadi kurangnya bus ini adalah kita ikut mendengarkan lagu apa yang di-play oleh krunya teman-teman. Padahal apabila bus sleeper itu kalau menurut saya pribadi enaknya apabila quiet kayak gitu ya di dalam kabin sleepernya. Dan ini kan disediakan audio video on demand, disediakan smart TV nih. Jadi kayak kurang fokus kita menikmati audio video on demandnya karena lagu yang di-play dari kru masuk ke dalam kabin penumpang dan kita pakai headset pun pasti masih kedengeran kayak gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi apa yang di-play oleh kru ya udah didengar oleh kru aja. Mungkin krunya biar ada hiburan, biar gak ngantuk seperti itu ya. Dan untuk penumpang itu dipersilahkan untuk menikmati apa yang ingin dinikmati penumpang teman-teman. Jadi kalau kayak gini buat apa sleeper kayak gitu? Kalau menurut saya pribadi seperti itu sih. Tetapi apabila yang di play itu kayak macam tadi safety instructionnya, terus untuk iklannya itu kayak kalau menurut saya nggak apa-apa. Tetapi apabila lagu seperti ini kalau menurut saya cukup mengganggu sih ya. Salah satu bus patas yang rutenya cukup jauh teman-teman, Sugeng Rahayu. Jadi ada yang menuju ke Cilacap, ada ke Purwokerto, ada ke Bumi Ayu, ada ke Bandung, ada ke Semarang, ada ke Kuningan, dan ada yang ke Cirebon juga teman-teman. Ini menuju ke Bandung, lumayan jauh nih rutenya, full jalur selatan. Surabaya, Jogja, Bandung. Oke teman-teman, ini kita memasuki Terminal Purabaya atau Terminal Bungurasih teman-teman. Dan bisa dibilang ini merupakan terminal bus tersibuk yang ada di Asia Tenggara teman-teman. Dan jurusan bus yang berangkat dari Terminal Bungurasih ini itu kemana-mana ya. Menuju ke Sumatera ada, ke Bali ada, di Jawa sendiri ada, sampai ke NTB pun ada teman-teman.
Jadi teman-teman apabila pengen bepergian kemanapun itu bisa banget. Madura, Jawa, Sumatera, Bali, Denpasar, menuju ke NTB sampai Bima, ada tersedia dari terminal bus Bungurasi sini. Nah, siapa itu? Siapa itu? Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Mas Arkan bakal naik Sinar Jaya teman-teman, dari Surabaya menuju ke Jakarta. Pukul 5 katanya berangkat, ya kurang lebih sejam lagi lah ya. Untuk shelter keberangkatan di terminal Bungurasi itu terletak di sana teman-teman, dan bisa dilihat parkiran bis. Bisnya ini ramai banget ya teman-teman. Ini ada laju ke Jember, ada Jaya Utama Indo, ke Semarang, kemana-mana ada teman-teman. Ini titian Mas bisa jadi ke Bima NTB, Sinar Mandiri Mulia ke Semarang, Jaya Utama Indo ke Semarang. Di sana ada Puspasari menuju ke Denpasar, KYM Trans menuju ke Jakarta, ada Pandawa, ini bus-bus malam. Nah, ini shelter keberangkatan, kita tidak masuk sini. Ada Mawar bus malam, Sapu Jagat menuju ke Jakarta juga. Kita langsung keluar dan langsung lanjut perjalanan masuk tol lagi teman-teman. Di sini ada 2 restu, bisa jadi satunya ke Ponorogo, satunya ke Malang. Oke. Terminal bus tersibuk di Asia Tenggara teman-teman. Ini ke Ponorogo dan ini berarti ke Malang teman-teman. Antara menikmati sore hari, menikmati jalan tol, melihat aktivitas bus yang lewat, kendaraan-kendaraan yang lewat, ditambah dengan lagu dangdut teman-teman. Tak tresnani sandaran hati. Nah, ini kita apabila berbelok ke kiri menuju ke Kertosono Kediri, tetapi kita lurus teman-teman. Jadi di sini gerbang tol Bandar Kedung Mulyo. Sekarang pukul 5 sore, hampir 5 sore. Berarti kita masih di daerah Jombang, perbatasan dengan Nganjuk teman-teman. Dan suasananya syahdu banget. Sawah-sawah hijau ditambah dengan matahari yang akan segera sembunyi terlebih dahulu teman-teman. Masya Allah, keren banget ya. Juragan 99 Trans yang saya naiki, posisi udah sampai di daerah Caruban, Kabupaten Madiun teman-teman. Dan untuk servis makannya sendiri itu berada di Kabupaten Ngawi, kelihatannya di rumah makan Duta dari video-video teman-teman yang udah publish. Nah, kalau menurut saya pribadi, persaingan bus malam di lintas Malang, Surabaya, Jakarta panas banget teman-teman. Jadi yang mewah-mewah itu kayak bisa dibilang ke Malang semua. Sinar Jaya ada suite class, Juragan 99 Trans ada double deck dan ada suite class. Harapan Jaya ada mirror cam, ada double deck juga, ada kelas sleepernya juga. Gunung Harta ada ultra high deck, ada double deck, dan bahkan kelasnya juga ada sleepernya. Lorena ada double decknya. Rosalia Indah ada super top, ada double deck, dan double decknya juga ada sleepernya teman-teman. Bisa dibayangin, itu masih belum bis-bis lain kayak gitu. 27 Trans yang servisnya juga wow, out of the box itu. Persaingan Malang Jakarta bus malam emang lagi mantep-mantepnya nih saat ini. Oke teman-teman, sekarang posisi berada di gerbang tol Ngawi. Kita keluar tol terlebih dahulu untuk melakukan servis makan di rumah makan Duta 3 di Kabupaten Ngawi teman-teman. Jadi letak rumah makannya ini nggak terlalu jauh dari gerbang tol. Kita keluar sedikit, tiba di rumah makan teman-teman. Jadi dikasih waktu kurang lebih 30 menit untuk melakukan servis makan. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 6 kurang seperempat. Kalau menurut saya cepet juga ya. Sebelum jam 6 sore itu udah tiba di rumah makan untuk servis makan.
Nah, tapi kita tidak langsung masuk ke rumah makan, kita wajib masuk ke terminal Kertonegoro yang berada di Kabupaten Ngawi. Ini kita udah masuk area terminalnya teman-teman, jadi kita cuma kayak muter doang, masuk keluar lagi. Baru kita ke rumah makan ya, di rumah makan Duta 3. Oke, ini perjalanan pukul 17.56 sudah tiba di rumah makan Duta 3 di Kabupaten Ngawi teman-teman, dekat dengan exit tol atau gerbang tol Ngawi. Ini bus Juragan 99. Memang servis makannya terletaknya di sini teman-teman, bersama dengan bus-bus lain. Tadi ada Harapan Jaya dan bus lainnya. Ini penumpang bus-bus lain, servis makannya berada di sini teman-teman. Untuk Juragan 9 itu berada di VIP room. Ini mantap sih. Ini ngeri banget teman-teman. Jadi kita makannya di VIP room, dan saat kita memesan tiket kita dikasih menu, pengen servis makan apa. Saya memilih bakso dan ternyata sudah di plating seperti ini. Jadi kita tinggal makan teman-teman. Jadi di sini ada kerupuk pangsitnya, ada baksonya, sambal, teh hangat, nasi, dan ditambah dengan buah pisang teman-teman. Makannya di VIP room, cuma 11 orang. Dan di sana juga ada toilet khusus teman-teman. Ini keren sih. Apabila kita lihat dari luar, itu kayak kita semacam naik bus biasa ya teman-teman, bukan bus sleeper. Tetapi waktu kita masuk ke dalam, ternyata semua kursinya itu sleeper. Sasis 1626 ditambah dengan bodi seperti ini, single glass, kalau menurut saya ciamik dan cocok banget. Ini salah satu inovasi dari Adi Putro di tahun ini. Ditambah dengan livery yang cukup elegan dari Juragan 99 juga teman-teman. Jadi menambah feel gantengnya ya. Nah, ini barusan masuk double deck dari Juragan 99, keberangkatan pagi dari Jakarta ya teman-teman. Pukul 6:04 baru sampai Ngawi. Jadi apabila kita naik double deck dari arah barat menuju ke timur, itu kita mendapatkan 2 kali istilahnya istirahat di rumah makan ya teman-teman. Yang pertama servis makan di rumah makan Rose Inn di Subang, dan yang kedua di sini dapat snack di rumah makan Duta 3. Nah, ini menggunakan sasis Scania K410 dengan julukan Gavan teman-teman. Di sini juga ada kelas sleepernya. Sleepernya ini unik banget ya teman-teman, karena terletak di deck atas dan di bagian depan. Biasanya sleeper apabila di double deck itu di deck bawah, tetapi ini di deck atas bagian depan. Dan liverynya ganteng juga, dengan ada logo Griffin ya, Scania. Oke teman-teman, udah selesai melaksanakan servis makan. Dan saya kira tadi bakal dibagikan snack ya. Ternyata snacknya itu digunakan untuk para penumpang bus Juragan 99 Trans yang double deck yang keberangkatan pagi dari arah Jakarta teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, rasa untuk servis makannya di sini saya memilih menu bakso, lumayan enak. Tetapi sayang banget apabila penyajiannya itu di plating terlebih dahulu dan dibagikan kepada penumpang saat penumpangnya datang, itu kuahnya udah nggak panas teman-teman. Padahal apabila makan bakso itu enaknya kuahnya agak panas kayak gitu ya. Tetapi overall saya puas dengan pelayanan Juragan 99 sih untuk servis makannya. Di VIP room apabila belum datang double decknya cuma 11 orang, kayak keren banget ya. Dan ini udah balik lagi ke dalam kabin penumpang. Habis ini akan melakukan perjalanan panjang, melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Enaknya tidur teman-teman. Jadi selimutan di set menjadi sleeper paling rebah, tidur. Mantap. Yang baru saya sadari, dari tadi saya mencari sesuatu kok nggak ada ya teman-teman.
ternyata kalau menurut saya pribadi di sini tuh belum tersedia tempat sampah. Entah mungkin tersedia di belakang ya, tapi sebetulnya butuh sih di bagian sini satu, di sini satu kayak gitu ya, sekedar untuk mengumpulkan sampahnya aja kayak gitu. Jadi apabila habis makan snack ditaruh di tempat snacknya jadi aneh juga sih. Jadi kalau menurut saya butuh tempat sampah kecil sih di sini. Oke teman-teman, ini kita berangkat kembali dari rumah makan Duta 3 di Kabupaten Ngawi. Dan ini bus Juragan 99 yang double deck akan segera berangkat juga melanjutkan perjalanan menuju ke Malang. Jadi berbeda arah teman-teman. Di sini ternyata juga ada double deck Harapan Jaya sama-sama Scania K410 nih. Dan habis ini kita akan full tol lanjut menuju ke Jakarta. Saya memutuskan melanjutkan perjalanan dengan menikmati fasilitas yang ada. Jadi pengen tidur. Udah siap nih. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar. Pukul 01.29 tiba di Terminal Pulau Gebang, dan bus Juragan 99 masih melakukan pelaporan terlebih dahulu teman-teman sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan akhirnya, yaitu di Terminal Poris. Saya turun di Pulau Gebang ya, udah lama banget gak turun sini. Dan di sini ada beberapa penumpang yang turun juga, 3 penumpang termasuk saya. Jadi di dalam bus sisa 8 penumpang teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya naik Juragan 99 Trans dari Malang menuju ke Jakarta sudah tiba di tujuan saya, yaitu di Terminal Pulau Gebang. Salah satu bus terbaik yang pernah saya coba di Indonesia. Pokoknya keren banget, kalau menurut saya worth it banget dengan harga 620.000 dari Malang menuju ke Jakarta. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.